Wal baqa, apa yang kekal. Makna kekal apa tuh? Kan kita bilang kekal. Ya. Makna al-baqa fi haqqi subhanahu wa ta'ala huwa al-i'tiqadul jazim. Makna al-baqa fi haqqi subhanahu wa ta'ala, makna kekal pada hak Allah subhanahu wa ta'ala, wal i'tiqadul jazim, sudah i'tiqad yang gati, i'tiqad yang sudah terputus, dalam arti terputus nggak bisa diganggu gugat, pasti, jelas. Liannahu ta'ala wasannahu ta'ala mawjudun wujudan mustamirran la akhiralahu, yang ada, yang terus menerus, yang nggak bakalan pernah ada akhirnya, selesai sudah. Yang lain boleh berakhir. Ya. Anda kata terus Allah ciptakan surga yang abadi ini, tapi pasti ada awalnya. Semuanya lemah. Ya, hanya Allah Ta'ala awal wal akhir. Wa dalilu ala dzalik, dan dalil atas demikian itu qaulullah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sering dibahas ini pembahasannya. Semua makhluk, semua ciptaan Allah fan, bakalan binasa. Wa yabqa, dan yang kekal wajhu rabbika, wajahnya Tuhanmu. Tuh, kalau dipakai bahasa secara lugatan, wajhu apa? Wajah. Maksudnya wajah kayak kita, gua kagak lihat mukanya dari kemarin. Lah emang mukanya doang. Arti muka seluruhnya kan tuh bahasa gitu, panjang tangan. Bukan tangannya panjang kayak film Elastis Man apa namanya itu? Plastic Man. Bukan begitu. Ya. Tahu nggak tuh? Tangannya murah, ya sian banget, nggak pernah dimahalin. Yang murah tuh masih murah, gampang aja gitu. Ya, mata Allah, maksudnya dalam pandangan Allah. Ya. Dzul jalali wal ikram, semua binasa kecuali Allah Tuhanmu, ya, yang maha mulia. Fayastahil fi haqiqatihi wa huwa al-fana, dan mustahil pada hak Allah Ta'ala binasa. Nah ini perlu ada lagi bahasa wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat nakar, maka Allah buat nakar sama mereka. Jadi artinya gitu salah. Ya, nanti bisa murtad, kita bisa kafir. Makar kan perbuatan jelek. Atau Allah membuat tipu, mereka membuat tipu daya, maka Allah buat tipu daya. Masa Allah buat tipu daya? Allah membalas tipu daya mereka. Jangan salah nanti bahasanya. Mereka menipu, Allah balas tipu daya mereka, karena Allah memang membalas. Wa may ya'mal misqala dzarratin, orang baik dibalas kebaikan, orang jahat inti tipu daya dibalas dengan tipu daya inti jahat dibalas kejahatan inti baik dibalas kebaikan inti. Tapi kalau inti jahat Allah jahatin lagi, lah bahasa inti nanti itu jadi konsumsi orang-orang liberal. Paham tuh ya, bahasanya jangan salah membalik ya. Dan Allah sebaik-baiknya memberi balasan kepada orang-orang makar, bukan sebaik-baiknya berbuat makar, buat tipu daya. Jadi selama ini batasan orang Islam tukang nipu, nah Tuhan itu tukang tipu. Paham nggak tuh? Nanti dibalikin begitu, hati apa ya. Masih banyak Allah tertawa, itu bukannya Allah tertawa ini ya, ada hadis-hadisnya Allah tertawa, maksudnya Allah ridho. Ya, kalau tertawa yang dipikirin sama makhluknya dah. Gitu. Ya. Makanya mereka tuh ngertiin literal saja begitu, nggak boleh pakai takwil gitu. Ya, tapi yang lain takwil media. Wal mukhalafatul lil hawadis, yaitu bersalahan dengan barang yang baru. Itu udah bersalahan dengan barang yang baru, artinya bersalahan dengan yang diciptakan makhluknya. Selain Allah makhluk, hanya Khalik, hanya Allah Ahad yang Esa. Itu mesti dikuatin tuh, Allah Esa, udah nggak ada berbilang. Dan ntar ada di wahdaniyah. Jadi keesaan Allah Ta'ala ini nggak sama dengan yang diciptakan, yang namanya makhluk. Nah, Allah bersalahan dengan yang baru-baru ini adalah makhluk Allah. Yang apa arti makhluk? Ya apa yang hawadis itu yang di awal, yang di duhul wal hudus, yaitu ada awal, semua ada awalnya.
dari ketiadaannya kemudian ada. Makanya inti tadi nggak ada, diadakan. Kemudian Allah matikan, Allah adakan lagi, hal yang mudah. Dari nggak ada diadakan, kemudian dimatikan, diadakan lagi. Mudah nggak? Mudah, nggak ada aja mudah. Inti awalnya nggak ada, manusia nggak ada, inti nggak ada. Kemudian nanti dimatikan, dihidupkan lagi, yaumul mahsyar, kebangkitan. Nah itu ya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada orang nggak percaya hari kebangkitan, ya, makanya mereka berbuat zolim, berbuat segala macam makar, buat macam kejahatan. Kenapa? Dipikir kematian sudah selesai. Padahal mereka akan dibangkitkan, akan menemui hisab yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inti ingetin begitu aja. Jadi inti nggak berbuat jahat, baik buat diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Ingat, ada ganjaran. Baik buruk tergantung inti punya perbuatan. Allah hanya membalas apa yang inti perbuat. Selesai sudah. Sebelum akhirat dunia. Maka kalau dunia yang mau baik, maka berbuatlah kebaikan. Ya, jangan tunggu kaya, jangan tunggu sehat dan sebagainya. Tadi pelajaran kita bab sedekah, ya, bagaimana Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala rahmatan radhiyallahu an sultanil auliya ngasih jalan begitu. Ya, berbuat kebaikan itu sedekah kapan waktu, nggak siang, nggak malam, nggak kenal waktu, kapanpun. Ya afdolnya di bulan-bulan mulia, ya di tempat-tempat mulia, di waktu mulia. Nggak nunggu kaya, kapan aja, miskin, sakit, justru di hal-hal begitu yang mustajab, yang buat baik kita. Kita kan kadang-kadang mau nyumbang, ntar kalau mau kaya baru nyumbang. Justru lagi susah inti nyumbang supaya jadi kaya. Ntar sehat baru nyumbang. Justru lagi sakit nyumbang sebab biar sehat. Karena sedekah kan luar biasa, tafaul bala, mencegah bala, tidak akan datangnya segala macam, narik rezeki, banyakin rezeki, begitu. Ada orang kan ntar kalau gue kaya, gue baru mau nyumbang, mau ini itu dan sebagainya.